pertama seputar postingan yang disebarkan berlindung ke masjid. Disebutkan beberapa riwayat di sini dari Anas bin Malik katanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada beberapa teks riwayat dan diantara teks riwayatnya, "Idza aradallahu biqaumin ahah nadhara ila ahli al-masajid fasarafa anhum." Apabila Allah menghendaki penyakit pada satu kaum, maka Allah melihat kepada ahli masjid lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka. Di teks yang lain, innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama ala ahli al-ard surifat an ummaril masajid. Sungguhnya Allah, apabila Allah ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah memalingkan penyakit itu dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya. Dan seterusnya dari beberapa riwayat di sini. Dan ini semuanya perlu saya ingatkan terkait dengan bulan yang agung ini. Bulan kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, terdidik untuk jujur. Jangan menyebarkan hadits-hadits yang tidak ada asal usulnya dari Nabi atau hadits-hadits yang jelas kepalsuannya atau kelemahannya, kemungkarannya dari sudut ilmu periwayatan. Ini adalah hal yang berat ya, apalagi di bulan seperti ini. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya disiapkan tempat duduknya dari api neraka. Di Muqaddimah Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, dan datang riwayat dari luar Sahih Muslim yang mendukungnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang itu dianggap berdusta kalau setiap kali yang dia dengarkan dia sampaikan. Jadi harus diperiksa yang didengarkan itu, apalagi itu sabda Nabi. Harus dipastikan bahwa itu dari ucapan Rasulullah SAW. Ini orang-orang yang menyebarkan ini sudah tahu bahwa riwayat-riwayat ini itu disebutkan dari riwayat Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil dan riwayat Ibnu Asakir di dalam tarikhnya. Nah, ini dua ulama menulis buku mereka itu bukan buku terkait dengan hadits-hadits sahih. Ibnu Adi misalnya itu khusus untuk rawi-rawi yang lemah, riwayat-riwayat yang mungkar dan sebagainya. Ya, Ibnu Asakir juga dia memang banyak mengumpulkan riwayat-riwayat yang aneh, bahkan sudah menjadi kaidah di tengah para ulama ahli hadits. Ada sebagian buku yang penulisnya kalau bersendirian dalam menyampaikan riwayat tidak perlu diperiksa sanadnya, itu pasti lemah. Seperti kalau disebut riwayat Ibnu Adi misalnya, itu pasti lemah. Kalau disebut riwayat Ibnu Asakir sendiri, tidak ada yang lainnya yang meriwayatkan, itu juga pasti lemah. Demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya. Demikian pula Al-Ukaili di dalam Ad-Du'afa. Demikian pula Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadirul Usul. Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus. Ya. Tadi menambah Al-Hakim di dalam Tarikh Nisabur. Itu yang disebut oleh sebagian ulama dalam dua bait syair, "Wa ma numi li'at wa khat wakir wa musnadil firdausi da'fuhu syuhir." Apa yang disandarkan riwayatnya kepada Ad yaitu Ibnu Adi, kemudian yaitu Ukaili di dalam Ad-Du'afa, kemudian Khat yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya, dan Kir yaitu Ibnu Asakir, dan kepada Musnad Firdaus karya Ad-Dailami, maka itu kelemahannya adalah syuhir, terkenal. Kada Nawadir Usuli Wazidi, demikian pula di dalam kitab Nawadir Usul, itu karya Al-Hakim At-Tirmidzi. Dan tambah At-Tarikh Al-Hakimi wal Tajtahidi. Tambah lagi Tarikh Al-Hakim, dan hendaknya kamu bersungguh-sungguh. Baik, jadi itu hal yang dikenal di kalangan para ulama ahli hadits. Itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua yang perlu saya ingatkan, bahwa kandungan dari hadits-hadits ini itu menyelisihi hadits-hadits yang lain dari Nabi Shallallahu
alaihi wasallam, ya, terkait dengan orang-orang yang sakit dilarang ke masjid, orang-orang yang punya udzur. Akan ada sebagian orang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid kalau dia makan bawang misalnya. Demikian pula pada saat perang Khandaq, itu semuanya berada membuat parit, tidak ada yang tinggal di masjid. Ya, tidak dikatakan oh enggak, ini semuanya pergi ke masjid. Ini adalah hal yang tidak benar. Jadi jangan memakai hadits-hadits yang seperti ini untuk kondisi wabah yang seperti ini. Kondisi wabah yang seperti ini itu udzur bagi seorang, dia tidak berada di masjid. Dan yang paling penting itu harus dicermati. Di hadits riwayat Bukhari Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yauma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang dituduhi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di bawah teduhan arsy-Nya. Di mana di hari itu tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Bayangkan di hari kiamat itu semuanya dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Matahari didekatkan di atas kepala, hanya sejengkal saja. Ya, tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Nah, di situ ada 7 golongan diteduhi oleh Allah di bawah teduhan arsy-Nya. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dan seorang lelaki hatinya terikat dengan masjid, tergantung dengan masjid. Ya tidak mesti dia berada di masjid. Hati dia tergantung dengan masjid. Dan ini juga didapatkan oleh seorang perempuan. Kalau dia senang dengan masjid, ya senang dengan keberadaan pelajaran-pelajaran di masjid, ilmu yang berada di masjid, maka itu masuk di dalam golongan ini. Sama seperti umumnya kaum muslimin sekarang ini, ya merasa bersedih dengan udzur, akhirnya tidak bisa ke masjid. Ya, banyak yang menangis karena hal tersebut. Maka itu suatu hal yang menggembirakan karena ada keterkaitan hati ke masjid. Dan itu adalah amalan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.